pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia. Di Antioquia ini pertama kali Kristen dibentuk. Ada beberapa nabi. Tidak dikatakan ada beberapa rasul, tapi ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin menyembah Yesus itu ajaran baik, nggak mungkin. Nabi mana yang mengajarkan ajaran menyembah Yesus itu? Nggak ada. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Orang-orang Kristen itu ditebang dari ajaran para nabi Yahudi. Pahami itu dengan baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Sekarang dari buahnya ini ketahuan bahwa oknum itu memanggil Yesus Tuhan, mengaku pengikut Yesus, mengaku murid Yesus, mengaku anak-anak Yesus, tetapi perlakuannya dalam ajarannya, rutinitas agamanya tidak berdasarkan atas kehendak Bapakku yang ada di surga. Contoh, menyembah Yesus. Mana dalilnya dari Bapakku, sembahlah anakku. Apalagi menjadikan orang yang mati di atas tiang salib sebagai penebus dosa. Mana kehendak Bapakku untuk menjadikan Bani Israel atau siapapun itu menebus dosa dengan darah manusia? Mana kemudian kehendak Bapakku agar orang-orang yang menuhankan aku ibadah hari Minggu? Mana kehendak Bapakku agar orang-orang itu makan babi tidak bersunat? Mana? Dari buahnya lah sang nabi palsu itu bisa diketahui. Pada hari akhir nanti, pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Ini siapa ini? Pengikut siapa ini yang bernubuat pakai nama Yesus? Pengikut siapa? Yang mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, mengadakan mujizat banyak pakai nama Yesus. Ini pengikutnya siapa? Ini buah-buah daripada pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu itu. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, wahai pengikut Saulus, wahai pengikut nabi palsu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang kemudian mengklaim diri mereka adalah pengikut nabi-nabi Yahudi hanya Kristen. Nyamar seperti Yahudi, padahal mereka bukan Yahudi. Inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada Kristen, waspadalah kepada Katolik, waspadalah kepada, karena mereka dari buahnya ketahuan. Mereka lah yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir pakai nama Yesus, berbuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Tak ada agama di luar itu, hanya orang-orang Kristen. Yahudi pun tidak melakukan, Hindu, Buddha tidak melakukan, Islam tidak melakukan. Yang melakukan hanya Kristen. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Silakan. Oke, sini saya jawab ya, sini. Jadi kita berbicara di sini bahwa Yesus mengajarkan, dia sudah bernubuat bahwa bait Allah ini satu batu pun tidak akan terletak. Tahun 70 Masehi sudah digenapi. Jadi yang berbicara tentang nabi palsu yang akan datang itu dia berbicara tentang Bar-Kokhbah. Jadi dia mengatakan kepada pengikutnya supaya jangan mengikuti. Itu satu. Terus yang kedua, Anda harus bedakan nabi yang dahulu dengan nabi para rasuli. Di sini kitab suci menjelaskan bahwa adakah mereka semua rasul, nabi dan pengajar adalah
semua mendapatkan karunia. Jadi itu karunia. Jelaskan dulu Bang Awang. Jangan kemana-mana dulu Pak, masuk di dalam Jangan tabrak satu Awal, perikop awal, dulu awal, Matius awal. 7 Pak, jangan ngambang kemana-mana. Jadi Anda ini Konsentrasinya sudah kelihatan adalah siapa mulutmu yang saja datang besar, kepada tapi otaknya murid-murid kosong, Yesus. kau semua. Jangan gitu. Yang kita bahas ini, saudara AO, yang kita bahas ini adalah siapa yang datang kepada murid Yesus. Iya, Ingat. saya sudah jelaskan itu. Dia bernubuat. Sabar. Yesus sudah Yohanes bernubuat dan itu 6 sudah nomor digenapi. 70. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 murid? Tidak ada Paulus di situ. Oke? Enggak dipilih Paulus itu. Nah, sekarang siapa yang sabar. lari lagi sekarang. Jangan lari kemana-mana. Siapa yang datang kepada murid Yesus pertama kali? Kita Itu dulu, jawab berbicara dulu, tentang Pak. Nabi yang Anda bahas tadi. Iya, kan Paulus itu kan nabi. Sekarang nabi mana Itu yang pernah datang? karunia rasuli. Aduh, Bapak, Anda Paulus jangan Saulus, samakan nabi-nabi yang lah dahulu sama nabi-nabi rasuli. Pak AO, dengarkan saya. Saulus itu adalah nabi, Pak. Saulus itu nabi. Sekarang permasalahannya kata Yesus Iya, waspadalah kepada nabi nabi. itu, Anda harus Nabi belajar palsu. dalam konteks Pertanyaan gereja. saya, siapa nabi yang datang kepada murid-murid Yesus? Saya Setelah kan sudah Yesus bilang terangkat ke langit, siapa nabinya dengar yang dulu. datang kepada murid Yesus? Itu dulu Pak, jangan bergeser kemana-mana. Itu dulu yang kita tahun bahas, silakan. 70, tahun 70 ada namanya seorang Barkoba. Kenapa lari tahun 70 Dia Pak? mencoba, dia Pak. hadir. Aduh, Itu Pak, sudah ada Pak. dalam sejarah bapak-bapak gereja. Pak, Anda tidak Bapak, perlu ngoceh. Bapak dengarkan saya Pak ya, dengarkan saya. Dan Gampang kok Tuhan diskusi Yesus dengan bilang, Bang satu Suma batu itu pun gampang. tidak akan terletak di atas Bapak, batu yang diskusi lain, dengan sudah saya itu digenapi. gampang Pak. Pakai Dalam otak tahun kalau diskusi 70, dengan saya. Tuhan Yesus, Pak. perkataan Yesus Pak, sudah digenapi. Pak AO dengarkan Pak ya, dengarkan. Sabar Pak ya. Yesus Jangan mengatakan Pak, jangan modal mulut besar aja, tapi otaknya kosong, tidak Yesus boleh. mengatakan di dalam Matius Justru Anda 23. menyesatkan orang Islam. Banyak yang murtad Bapak, itu gara-gara Anda. Bapak, Yesus berkata di dalam Matius 23, celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, celakalah kamu hai orang-orang Farisi keturunan ular beludak, dan seterusnya. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi bukan 70 tahun kemudian Pak, atau tahun 70, bukan. Ini angkatan Yesus yang menanggung semuanya tentang nabi palsu itu. Sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan ini artinya orang-orang yang hidup seangkatan Yesus Pak. Jangan kemana-mana, lari Ya, ke tahun sekarang Anda 70. bicara nabi atau Itu nggak imam? nyambung. Itu nggak Orang nyambung. Nah Farisi atau sekarang, Nabi. Anda fokus, jangan lari-lari. Ya jangan lari, makanya kita fokus kepada pertanyaannya pengajaran itu jangan Yesus lari-lari. Pak. Kalau orang Farisi saja, kalau Nabi Ya, saja. makanya siapa orang Farisi yang datang kepada murid Yesus yang adalah nabi palsu itu, siapa Pak? Itu Paulus sendiri sudah bersaksi dahulu memang aku di situ. Tetapi sekarang Anda bagiku sudah mengakui? sampah. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Sauluslah nabi palsu yang dimaksud? Bukan nabi Lalu palsu. siapa? Anda harus Lalu bedakan siapa? nabi palsu. Lalu dengan siapa nabi imam. palsu yang Anda datang harus kepada bedakan. murid Yesus? Tunggu. Siapa Anda nabi jangan palsu? kawinkan kiri kanan. Aduh. Ya justru saya yang bertanya kepada Bapak, jangan kemana-mana. Saya dengarkan Pak ya, dengarkan. Iya, saya. ini saya jawab. Oke. Kalau Oke, Anda dengarkan bicara saya, soal dengarkan saya. orang Farisi, Dengarkan saya Pak, dengarkan saya. silakan. Dengarkan. Kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus, ini kan nabi nih. Tetapi Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini kelakuan Dia nabi nih. bukan nabi, saudara. Nabi Dia Pak, itu nabi. imam. Kisah para Rasul 13 nomor 1, ada nabi di Antioquia bernama Saulus. Nabi Pak, jangan Anda pungkiri kitab Anda sendiri. Nabi Itu Saulus karunia, berusaha membinasakan karunia. jemaat. Suma, saya sudah bilang tadi. Ada mereka semua rasul. Pak AO diam. pengajar. Kuatkan aja hatinya Pak. Ini fakta. Adakah Kuatkan mereka hatinya. semua Ini fakta. adalah mendapatkan Saatnya memang agama karunia. Anda tergulung sendiri. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Sebagai Nabi Saulus dia di sini.
Tanpa batas aku Bukan, menganiaya jemaat bukan, Tuhan saudara. dan Dia berusaha rasul. membinasakannya. Satu lagi. 1 Korintus 15:9. Karena aku, Nabi Saulus, adalah yang paling hina dari antara semua utusan, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Oke, ini pengakuan Paulus. Sekarang jemaat Tuhan yang dimaksud di sini adalah muridnya Yesus. Kalau begitu, di dalam Matius 7, siapakah yang datang kepada murid Yesus? Siapa, Pak? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, lalu mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Itu siapa, Pak? Siapa? Iya, sekarang kan saya sudah Iya, jelaskan apa maksudnya tadi. ini? Iya, apa maksudnya? Paulus dulu ini kan dia Paulus. Jadi yang datang kepada murid Yesus, Saulus kan? Kau dengar dulu Zuma, mulutmu itu tutup. Yang Jadi- datang kepada murid Yesus, Saulus kan, Pak? Ya atau ya? Pilih salah satunya. Saya kan sudah jelaskan. Yang datang kepada murid Yesus, Saulus atau Saulus? Pilih, ya atau ya? Anda harus melihat juga, Paulus ini kan bertobat. Iya, Dia sebelum memang dahulu bertaubat. seperti itu. Oke. Sebelum bertaubat, Tetapi dia dia yang datang sekarang kepada murid sebagai- Yesus, betul? Anda baca di dalam Korintus pasal 29 ini. Sebelum Saulus bertaubat, dia yang datang kepada murid Yesus, betul? Anda harus baca dulu di dalam Korintus itu. Mereka mengangkat para rasul, sekali lagi saya tanya. nabi. Tidak ada Korintus-Korintusan, tidak ada Korintus, nggak ada Mereka itu. semua- Korintus itu apaan? Apa itu Korintus? Nggak tahu saya itu Korintus apa. Yang saya tanya, Yesus berpesan kepada muridnya, waspada kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus itu Nabi Saulus, betul atau tidak? Saya sudah bilang tadi, Barkoba itu pernah muncul. Apa sebelum pula narkoba, kardoba? Nggak Tuhan ada itu. Yesus, dia Ini memasukkan- yang saya bahas. Martabak itu. Yang kita bahas ini adalah nabi palsu yang datang kepada murid Yesus itu adalah Nabi Saulus, betul? Di sini nabi palsu, dia akan datang, dia akan membunuh pengikut Kristus, itu dia akan Ya itulah berbakti yang kepada Tuhan. terjadi, Itulah Nabi Bapak. Makanya Muhammad itu muncul nabi pertanyaan palsu. saya. Ada Muhammad nabi yang itu pernah datang. nabi Dengarkan, palsu. setelah Yesus terangkat ke langit, ada nabi yang datang kepada muridnya Yesus, namanya Nabi Saulus. Mana buktinya Nabi Saulus datang ke murid Yesus? Nabi Muhammad. Kisah Yesus. para Rasul 8 nomor 3, Oke. Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 Dia nomor akan 19, nomor 9. membunuh Di situ tetapi jelas dia akan berkata Nabi bahwa itu Saulus berbakti kepada mengaku, Tuhan. Nabi Dia akan Saulus berkata bahwa Nabi mengaku, itu Nabi dia akan Saulus berkata, kalau kamu bunuh orang Kristen itu berbakti kepada Allah, itu kata tidak ada Yesus. hubungannya itu, Pak. Jadi Nabi Muhammad Saulus itu sudah pernah dibuatkan. datang kepada murid-murid Muhammad Yesus. sudah dinubuatkan. Menurut pengakuannya bahwa Kisah itulah Para Nabi Rasul palsu. 8:3, Galatia 1:13 yang dibawa tolong dicatat. Pengikut Terus 1 Kristus. Korintus 15 nomor 9. Satu-satunya nabi yang katanya pernah datang Anda kepada kan murid tidak baca Yesus Korintus, namanya katanya Anda adalah tidak kenal Nabi Korintus. Saulus. Sekarang mengemis lagi. Nah, sekarang apakah dia nabi asli atau nabi palsu? Mengemis lagi kau di Alkitab. Aduh. Pak AO, susah memang Cuma karena tidak mungkin Muhammad dalam waktu itu, yang bersamaan Anda akalnya kita kenal berfungsi dia itu nabi di waktu yang palsu. sama Anda Dia Kristen, akan bunuh apalagi orang membahas Kristen. Bible. Nggak mungkin, Dia Pak. akan Itu berkata bahwa mustahil. itu berbakti kepada Tuhan. Itu mustahil, Pak. Itu Pertanyaan kata saya tuh, Alkitab. Alkitab Pak, sudah mencatat. pertanyaan Orang Kristen saya sudah loh, tahu Pak. bahwa Muhammad itu Pak. nabi palsu. iya silakan Anda aja. tidak bisa. Berarti Nabi Muhammad yang bertemu di abad pertama dengan murid Yesus ya? Itulah Nabi Muhammad. Dia akan Jadi bunuh. Nabi Muhammad Cuma hidup Nabi di abad Muhammad pertama yang ya? bisa bunuh orang Kristen. Pak, 1 Yohanes 2 bunyinya gini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Sama seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita.
memang mereka berasal dari antara kita. Itu siapa Pak? Yang berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus yang mengaku sebagai Barkoba, itu orang Barkoba Yahudi lagi. sendiri. Anda Jadi harus Barkoba tahu. yang jadi sasaran ini. Ya. Gini loh Pak, gini Pak. Sekarang mari kita lihat Pak ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Al-Qur'anul Jadi, Karim juga Anda harus tahu, Yesus itu bernubuat. Al-Quran juga mengatakan Nabi Muhammad itu juga adalah nabi. Jadi ada dua nabi nih. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Pertanyaannya, siapa di antara kedua nabi ini, Saulus atau Nabi Muhammad, yang pernah datang kepada murid-murid Yesus angkatan pertama? Siapa Pak? Coba jujur dulu, jujur. Saya hitung sampai 10 ya. 1, Perkataan sudah terbukti nubuatnya 2, bahwa satu batu pun tidak akan terletak 3, di atas batu yang lain. 4, Sudah digenapi di tahun 70. 5, Oke, 6, terus 60 Barkoba 7, muncul. 8, Dia mau melawan Romawi. 9, Sudah 10. digenapi semua di dalam Terima kasih Pak. perkataan Yesus. Udah diam Akan Pak, muncul diam. juga Nabi palsu Anda bukan Muhammad. level saya berdiskusi. Diam. Ya. Bapak diam aja, diam. Ya. Maaf ya Pak ya. Jadi Muhammad itu nabi palsu, dia akan bunuh orang Kristen, itu dia berbakti Oh kepada iya, Allah. Itu kata silakan Yesus itu. Anda ngoceh sampai pantat Anda robek sampai di lambung juga nggak ada urusan dengan saya. Enggak, Nggak ada Bang, urusan gini dengan ya. saya. Mereka itu sebetulnya mengimani kitabnya tidak ya. Padahal di dalam suratnya yang pertama, Yohanes sudah menunjukkan bahwa antikristus ya, nabi-nabi palsu, pengajar sesat antikristus itu sudah datang di zamannya Yohanes, di zamannya Yesus. Kenapa yang dituduh kemudian nabi yang datang 6 abad kemudian kayak begitu? Lucu sekali. Udah jelas Yohanes mengatakan mereka berasal dari antara kita. Apakah Nabi Muhammad dari antara mereka? Kan bukan. Betul. Ya, itu aja kesimpulannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah disebut sebagai nabi. Saulus disebut nabi. Nabi palsu datang kepada murid angkatan Yesus. Pertanyaannya, di mana siapa di antara kedua nabi ini yang pernah datang kepada murid Yesus? Itulah nabi palsunya. Sederhana kok. Sederhana itu. Ya, silakan saudara ini, siapa mualaf? Silakan. Anda jujur aja, siapa nabi yang pernah datang ke murid Yesus? Silakan. Dasarnya kita tadi kan bahas Matius 7 ayat 15 tadi ya. Sebenarnya nggak ada mengarah ke situ. Dari awal saya bilang nggak ada mengarah ke situ. Tapi selalu Anda arahkan ke arah situ. Waduh, Bung. Karena nabi-nabi palsu di sini. Bung, Ya, oke. dengarkan silakan. saya, Bung. Dengarkan saya. Anda mengatakan tidak ada mengarah ke situ. Sedangkan Yesus mengatakan nabi palsu itu datang kepadamu, datang. Berarti nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang pernah datang ke abad pertama bertemu dengan murid Yesus yang adalah nabi? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Luga Tambunan ataukah Nabi Saulus? Sederhana kok pertanyaan itu. Coba Anda jujur aja deh. Tadi tak kasih bocoran kan, yang datang kepada murid Yesus adalah Saulus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Nabi Saulus berusaha membinasakan jemaat. Jemaat yang dimaksud di sini siapa? Murid-murid Yesus. Sekarang permasalahannya, siapa yang datang kepada mereka murid Yesus? Apakah Nabi Luga Tambunan atau Nabi Saulus? Coba Anda pilih di antara keduanya. Kalau Rasulullah kan tidak mungkin, dia hidup di abad ke-7, nggak mungkin. Nah, mana tahu Luga Tambunan ini adalah jelmaan Nabi di tahun abad pertama muncul kemudian sekarang. Wallahu alam kan, kalian suka percaya inkarnasi kan? Coba, kira-kira yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, yang membunuh murid Yesus, setelah itu ngaku bertaubat, lalu menyamar sebagai pengikut, itu siapa? Buahnya adalah pengikutnya meneriaki Yesus Tuhan, bermujizat pakai Yesus, mengusir setan pakai Yesus. Itu buahnya. Sekarang pertanyaannya, siapa ini? Orang ini siapa? Ya, oke. Silakan. Sebenarnya yang seperti jawaban awal ya, itu tidak ada mengarah. Tetapi kalau Anda menuntut, sebenarnya kalau Anda menuduh itu ada Paulus,
sebenarnya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena Paulus sendiri sudah membantah hukum Taurat. Artinya orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus, dia sampai abad ini, pengakuan Anda tadi, sampai abad ini bahkan orang Yahudi tidak mengakui keberadaan Yesus telah lahir ke dunia. Jadi kalau Anda mengarahkan ke Paulus itu tidak tepat. Tapi yang saya lihat dari perikop ini, nabi-nabi palsu yang ditentukan di sini tidak ditentukan kapan waktunya. Tetapi nabi-nabi palsu yang dibicarakan di sini, Nabi palsu itu tidak ada tentukan datang. kapan waktunya. La haula wala quwata illa billah, Pak. Oke, Tidak ada ayat orang 23. Islam atau orang sehat akal yang Anda bisa bohongi di sini, nggak ada. Saya kasih data ya, yang lebih akurat lagi, jelas sekali dikatakan di sana bahwa nabi palsunya itu datang kepada murid Yesus. Sekarang yang datang kepada murid Yesus itulah yang kena imbas daripada nubuatan tersebut. Pertanyaannya, adakah nabi yang pernah datang kepada murid Yesus? Ada nggak? Ada. Siapa nama nabinya? Saulus. Kenapa Anda pungkiri Di itu? sini, oke. Di ayat mana menyatakan bahwa nabi palsu itu datang kepada murid Yesus? Coba Anda sebutkan di ayat mana. Matius 7 nomor 15, di situ ada kata yang sangat jelas, erkomai. Erkomai itu artinya mendatangimu, datang kepadamu atau datang. Arkomai dalam bahasa Yunani, Matius 7 nomor 15. Waspadalah Oke. terhadap nabi-nabi palsu yang datang. Arkemai. Arkemai kepada siapa? Humas, kepada kamu, kepada kalian. Ya, oke. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Nabi siapa, Pak? Silakan. Begini, Alkitab ini tidak sepenuhnya berbicara kepada orang-orang yang ada di zaman itu. Alkitab Allahu ini Akbar. bisa berbicara atau bernubuat. Jadi istilahnya, walaupun di ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, ini tidak menandakan bahwa di saat itu juga nabi palsu akan datang. Allahu Akbar. Tetapi kalau Yesus Anda hanya berkata, mengatakan Alkitab Bung, hanya untuk saat itu, sekarang Alkitab ini perlu ditutup, tidak dibaca lagi begitu. Karena Dan- konteks yang Anda sebutkan bahwa Alkitab Saudara, hanya untuk saat itu aja. Ya, Yesus mengatakan, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Ini dalil Matius 23 ini, celakalah ahli Taurat, celakalah. Kalian membunuh nabi-nabi, celakalah kalian, dan semua itu akan ditanggung angkatan ini. Contoh misalnya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah kamu wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini kelakuan ahli Taurat, kelakuan orang Farisi, kelakuan orang munafik, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agama yang mereka bentuk, menjadi orang neraka. Dan ini kata Yesus di data satu perikop, angkatan ini ditanggung oleh keadaan ini, ditanggung oleh angkatan ini. Artinya akan munculnya ahli Taurat, orang Farisi yang nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mendirikan agama di luar Yahudi. Itu terjadinya pada masa angkatan Yesus. Agama mana yang dibentuk di luar Yahudi oleh orang ahli kitab, oleh orang Farisi? Agama apa? oke. Agama apa, Pak? Saya. Ya, saya jawab Oke, aja dulu, kita jawab dulu. cek. Jawab dulu. Agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi, Ya, orang agama di luar Yahudi Yahudi. di luar Yahudi? Hindu, Buddha, termasuk Islam sendiri kan di luar Yahudi kan? Betul nggak? Pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh ahli Taurat, orang Farisi di luar agama Yahudi? Banyak itu agama di luar Yahudi. Kisah para Rasul Islam, apakah 24 itu nomor agama 5. Saulus ini adalah tokoh dari agama Kristen. Allahu Di Akbar. ayat yang Silakan, Anda silakan. sebutkan tadi, kenapa Yesus di situ mengatakan bahwa dia akan masuk neraka ketika agama di luar Turunkan di dulu, Mas. luar Sudah Yahudi. ada peringatan, dinaikkan lagi. Sabar Bang, sabar ya. Saya turun dulu ya. Dapat peringatan saya. Tap-tap layarnya ya teman-teman, tap-tap layar ya. Jadi teman-teman yang iseng yang nonton aja, nggak usah tangannya usil ngerupat repot kayak begitu ya.
Aduh, akan Bang Mu'alaf ini ganti personil ya, bukan yang tadi kan? Enggak, yang tadi. ini udah naik Enggak ada lagi. ganti personil, Pak. Oh iya ya. Iya lanjut bang, saya dengar bang, silakan. Oke, yang terakhir tadi dari mana Anda keluarkannya? Ya Matius berapa tadi? Enggak, Yang Anda di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu adalah sekte dari Nasrani. Silakan. Ya, memang Pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi di luar agama Yahudi? Silakan. kalau itu banyak, agama di luar Yahudi kan banyak kan? Anda tahu itu. Hindu, Buddha, Islam, banyak di luar Yahudi. Yang Jadi dibuat oleh ahli Taurat, Pak, itu agama apa di luar agama mereka? ya sampai saat ini setahu saya belum ada. Jadi Kristen ini dari mana rupanya? Kristen ini ketika Yesus hidup di dunia dan menjadi pengikut Yesus. Karena orang Yahudi sampai sekarang tidak mengakui keberadaan Yesus. Artinya Jadi mereka Kristen tidak ini percaya. terjawab kan? Berarti Kristen ini berasal dari ahli Taurat kan? Tidak, karena Lalu? berseberangan dengan ahli Taurat. Iya, yang Ahli mendirikan Kristen ini Tidak siapa? mengakui. Ya, Yang mendirikan Kristen ini siapa, Pak? ya murid-murid Yesus. Hah? Murid-murid Yesus. Iya, Di mana disebutkan murid Yesus itu adalah tokoh Nasrani, di mana? di Alkitab itu kan Anda nampak dasar dari Kisah pengajaran Para Yesus. Rasul 24 nomor 5, Paulus ini disebut tokoh Kristen. Iya, Paulus pun tokoh Kristen. Ah, berarti betul Kristen ini didirikan oleh ahli Taurat. Paulus yang mendirikan. Oke, berarti Paulus ini mendirikan agama Kristen karena dia Paulus tokohnya. termasuk di dalam tokoh agama Kristen, tapi bukan bagus. dia dasar utama dalam pendirian agama Kristen. Bagus. Lalu yang mengajarkan menyembah Yesus pertama kali siapa? Sebenarnya kalau soal mengakui Yesus adalah Tuhan, di kitab Yohanes, di kitab Matius bisa saya tunjukkan. Iya, kan bahwa memang Yesus, maaf Pak ya, maaf saudara saya ya. Kan memang Yesus mengatakan penyesat itu banyak. Mereka itu berarti jamak, banyak penyesat. Waspadalah Betul. terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya nyamar seperti Ya. murid Yesus. Nah sekarang agama mana di luar Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi? Kalau agama yang nyamar-nyamar Yahudi yang nggak ada lah bang. Siapa gitu? yang menurut Anda menyamar-nyamar Yahudi? Oh, yang gitu? bersembarangan dengan Yahudi banyak. Iya. Oke lah kalau begitu, oke lah. Ya, Anda aja lah yang jujur terhadap diri Anda ya. Jadi ternyata agama Kristen ini tidak ada kaitannya dengan Yahudi. Baiklah kalau begitu. Tapi kok kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di agama Anda? Agama Kristen itu berseberangan dengan Yahudi. Artinya kalau begitu, Yahudi masih, kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab saudara? kenapa ada itu? Karena di perjanjian lama itu, disitulah semua nubuat tentang Kan terjawab sendiri kan? Iya betul. Terjawab sendiri. Satu-satunya agama di luar Yahudi yang menggunakan kitabnya Yahudi ya agama Anda. Jadi yang menyamar seperti Yahudi siapa? No. Anda nggak bisa ngambil kesimpulan seperti itu. Itu nggak bisa. Itu Sekarang narasi yang- agama mana yang mengambil kitabnya Yahudi nempel di kitabnya? Agama mana? Agama Kristen. Berarti agama Kristen mengakui bahwa mereka adalah bagian daripada Yahudi. Nah sekarang siapa yang bukan Yahudi yang menyamar Yahudi? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Nggak ada. Kristen nggak ada nyamar Yahudi. Kalau Kenapa? Kristen gak ada, kenapa kitabnya Yahudi dijadikan sebagai pembalut? Ya. Kita bukan, artinya dasar kekristenan memang dari perjanjian lama. Ah, Tetapi itu dia. di perjanjian lama Itu dia makanya ada saya orang tanya. Tadi kan saya tanya kenapa ada kitabnya Yahudi di dalam Kristen. Sementara Kristen ini bukan Yahudi. Ya. Anda mengatakan karena Bukan. di dalam kitabnya Yahudi ada nubuatan tentang Kristen. Ini pengakuan orang-orang non-Yahudi mengklaim tentang Yahudi. Jadi yang nyamar seperti Yahudi ini siapa?
Yang nggak ada, karena ajaran kekristenan dengan Yahudi berbeda setelah kelahiran Yesus. Allahu Akbar. Bapak, Anda tanya orang Bapak, Yahudi, dengarkan apa saya, jalan saudara. keselamatan di Dengarkan dalam saya, Yahudi? saudara. Dengarkan. Yang disebut menyamar itu, misalnya ada orang menyamar seperti polisi, maka di dalamnya bukan polisi, dia membungkus dirinya seragam polisi. Yang menyamar seperti waria, yang tadinya di dalamnya itu laki-laki, dia pakai lipstik, dia pakai ini supaya kelihatan seperti perempuan. Yang menyamar seperti guru, yang tadinya adalah yang menyamar seperti TNI, yang tadinya sipil menggunakan seragam TNI. Yang menyamar Yahudi, yang bukan Yahudi, membungkus kitabnya dengan kitabnya Yahudi. Sampai di sini belum paham? Oke, saya paham. Udah paham? Saya paham sekali. Oke, berarti kita sudah pada kesimpulan akhir, yang menyamar seperti domba adalah. Tunggu dulu, bro. Tunggu dulu. Belum. Gini. Oke. Gini Lanjut. ya. Kalau Anda bilang Anda tadi ada seorang yang menyamar sebagai polisi, tentu dia serupa dengan polisi itu kan? Nggak mungkin dia berbeda dengan polisi. Betul. Jadi ketika dia menyamar menjadi sesuatu hal, dia harus serupa dengan hal itu. Tetapi kalau Anda katakan orang Kristen menyamar sebagai orang Yahudi, orang Kristen harus sesuai dengan orang Yahudi, betul nggak? Oke, sekarang saya tanya. Oke, orang sekarang Yahudi, oke, sebentar. Orang Yahudi memakan babi, tidak memakan babi. Orang Yahudi tidak boleh meminum darah. Artinya kalau orang-orang Kristen sekarang banyak yang kalau di orang Batak itu kita cari, dia menjadikan itu namanya ada getah. Getah itu terdiri dari darah hewan, ya kan? Jadi dari sini saja perbedaan besar antara Kristen dan Yahudi itu ada, ya kan? Yang terakhir yang paling besar, kalau di Yahudi Yesus itu tidak ada. Ya, sekarang saya tanya, kitab saudara ketika dibuka, perjanjian baru dulu atau perjanjian lama dulu? Oke, perjanjian lama. Perjanjian lama. Kalau polisi nyamar, kalau ada orang nyamar polisi, yang kita buka seragamnya dulu, Pak. Kulit luarnya dulu yang kita lihat. Begitu kita buka ke dalam, ternyata di dalamnya itu apa? Bukan polisi. Itu namanya polisi gadungan. Begitu juga Yahudi KW. Kita lihat kitabnya, Alkitab. Wih, ada kitab Kejadian. Wih, ada Imamat, ada ini. Begitu lewat kitab Maliaki yang muncul kemudian apa? Yohanes, Markus, Matius, Filipi, Kiliki, Pararang, semuanya itu muncul nanti di belakang tuh. Inilah yang nyamar-nyamar. Makanya dikatakan, waspadalah kepada nabi palsu, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membungkus diri mereka dengan kitabnya orang Yahudi hanya Kristen. Jangan cari yang lain. Jadi nabi palsu itu jelas adalah nabi yang datang kepada murid angkatan pertama. Satu-satunya nabi yang pernah datang kepada murid Yesus hanya Nabi Saulus. Silakan, Pak. Sepakat kita ya? Kalau Paulus itu di Alkitab disebut sebagai rasul, bukan nabi. Ya, tapi sebelumnya, sebelum ngaku rasul, dia nabi dulu, Pak. Apapun ceritanya yang Anda bilang, sampai sekarang Paulus adalah seorang rasul, dia bukan seorang nabi. Jadi Yesus sendiri bantah kitab saudara, silakan, itu hak saudara, saya tidak ada paksa. Saya hanya menjelaskan apa yang ada di dalamnya, silakan. Ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia artinya setelah Yesus tidak ada nabi lain. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Berarti Saulus palsu sudah, Masya Allah. Berarti Anda sudah menjawab bahwa Nabi Saulus ini palsu karena tak ada lagi nabi setelah Yesus. Terima kasih. Saulus bukan nabi. Dalilnya ada, Pak. Dalilnya Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dan di Antioquia ada beberapa nabi, salah satunya Saulus. Terima kasih, Anda sudah jujur. Tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Ternyata Saulus ini nabi palsu aja dia. Makasih, Pak. Apakah masih perlu dilanjut? Ya, kalau Anda mengambil kesimpulan sepihak silakan. Itu hak Anda. Saya melengkapi pernyataan akhir. Tidak ada lagi nabi selain Yesus.
Muncul Ya, betul. kemudian nabi di dalam agama Anda bernama Saulus, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Salah saya? Tidak, saya hanya menggenapi penjelasan saudara, melengkapi. Tak ada lagi nabi setelah Yesus. Oke, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada nabi yang keteteran kemudian namanya Nabi Saulus, dan ternyata itu palsu karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Makasih saudara mu'alaf, semoga Anda benar-benar Ini- bisa menjadi mu'alaf. Amin. Kisah Rasul 13 ayat 1 nggak ada menyebutkan di sini Saulus adalah nabi. Coba Anda baca. Oke, saya baca ya teman-teman. Saya ulang lagi ya. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Sekali lagi saya katakan bahasa Yunaninya adalah prophetes. Oke, nabi atau nevi. Dan pengajar yaitu Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. Dan Saul, bukan Saulus. Saul ini siapa? Saul ini siapa? Saul ini orang-orang lain. Nggak ada Saul. Yang di Antioquia murid-murid yang pertama disebut Kristen siapa? Dengan Saul itu ada. Jadi saya Bung, maksud begini, kalau Anda mengambil kesimpulan yang nggak ada di Alkitab, Allahu itu Akbar. sebenarnya hal yang sangat berbeda ya. Ini di sini Saul, Anda bilang Saulus. Dari mana dasar Anda Saya tanya menyatakan Saul Oke, ini oke, bahwa oke. ini adalah Saulus? Baik. Coba Anda baca Barnabas menjemput Paulus. Paulus yang dijemput ini benar-benar Saulus atau Saul atau Paulus, Pak? Di Kisah Para Rasul 9. Saya bacakan ya, supaya kita memberikan edukasi. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepada Saulus karena mereka tidak percaya bahwa ia adalah seorang murid, karena memang bukan. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan berbicara dengan Saulus dan mengajar ke Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dengan keberanian mengajar atas nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab orang-orang Yahudi yang dalam bahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh Saulus. Akan tapi setelah hal itu diketahui, saudara-saudara anggota jemaat mereka membawa dia ke Kaisarea, dari situ membantu ke Tarsus. Pertanyaan saya, siapa yang pergi bersama Barnabas ke Antioquia? Kisah Para Rasul 11 nomor 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Saulus bersama dengan Barnabas. Pakai ilmu, Pak. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Barnabas tadi menjemput siapa? Saulus, Paulus, Pak. Jadi ya, kalau ada agama yang sudah ketahuan, Pak, belangnya, mending dilepaskan aja, Pak. Mending ateis, Pak. Anda salah. Tetapi pikiran ini adalah punya ruangannya sendiri kan. Jadi artinya ketika Anda mempercayai suatu hal, itu hak Anda. Tetapi di sini nggak ada yang menyebutkan Saul dan Saulus itu adalah tokoh yang berbeda. Bisa kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Tolong tunjukkan saya. Tapi Oke. mengenai penulisan nabi di sini, nabi di Tolong Kisah Para tunjukkan Rasul. saya Barnabas pernah bersama dengan Saul. Silakan. Tertulis di mana itu? Dan tunjukkan saya Saul pernah ke Antioquia. Silakan. Ya, Padahal sabar. nyambung ayatnya Gurunda. Dari Kisah Para Rasul 13:1, Saulus ini siapa dijelaskan di nomor 9 ini. Di Kisah Para Rasul Tetapi Saulus 9 juga disebut sebagai disebutkan di situ, maka Saul yang sedang menyemburkan ugut dan bunuhannya ke atas murid-murid itu sudah pergi ke imam besar. Di sini jelaskan Saul kan. Kenapa nggak disebutkan Saulus? Jadi yang menjadi rasul di Antioquia itu Saul, bukan Saulus. Kan dia rasul kan, bukan nabi. Jadi terbantahkan apa yang Anda katakan tadi. Dia itu rasul, oke?
Jadi yang saya katakan bahwa Yesus adalah mengatakan nabi-nabi sudah dia adalah palsu, itu tidak terbantahkan, memang betul. Dan Jadi Saulus yang siapa menjadi Nabi Paulus Saul bukanlah ini, seorang Pak? nabi. Siapa Nabi Saul ini siapa? Nabi Saul ini siapa? Nabi Di Saul sini ini siapa? sebenarnya nggak ada disebutkan nabi. Cuman memang di ayat 13:1 berkumpulkah para nabi, tapi nggak ada disebutkan dari gelar-gelar orang itu, nggak ada disebutkan Nabi Saul, Nabi ini nggak ada disebutkan di situ. Mereka hanya memanggil mereka sebagai namanya. Bapak. Ya, Anda bisa lihat sendiri kan? Coba Anda cek. Ayat 13 tadi ya. Tidak ada disebutkan di situ. Saul itu adalah nama Paulus dalam bahasa Ibrani. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Saul, berarti itu adalah anaknya Benyamin. Berarti dia hidup abad keberapa itu, Pak? Kok ada orang yang hidup di zaman Benyamin, anaknya Yakub, bergaul kemudian dengan Barnabas? Gimana itu, Pak? Mana ceritanya? Gimana ceritanya? Saul itu hidup kapan? Barnabas hidupnya kapan? Saul Tetapi ini, kalau Anda bilang Saul ini kalau seorang Anda- raja, Pak. Saul ini seorang raja. Dia salah satu raja dari Bani Israel yang hidup di masa zaman bangsa Amon, menjadi musuh mereka. Nah, Saul ini kemudian dijadikan sebagai raja oleh orang Amon yang datang berperang melawan mereka. Nah, sekarang permasalahannya adalah kapan-kapannya kemudian Raja Saul bersama Barnabas ke Antioquia. Jadi mau takia seperti apapun tidak bisa, Pak, nggak bisa. Saul itu nama Ibraninya Paulus, gitu loh, Pak. Anda selalu melebar. Maksudnya Iya, lebar. Saya lagi yang dituduh melebar. Dia tadi yang mengatakan Saul itu beda dengan Paulus. Gimana sih abang ini? di mana Anda lihat di kisah para rasul disebutkan di situ Paulus itu adalah nabi. Nabi Paulus. Coba Anda sebutkan saja. Di ayat mana bahwa Paulus itu adalah nabi? Cuma kepental lagi ya, sebentar. Coba aku cari. Gurunda belum muncul. Kepental Gurunda. Pakai dari pot aja enggak ini? Kayaknya. Belum ada di bawah Gurundanya. Kalian ngapain sih main report segala? Aduh. Panas kok nge-report. Oke, lanjut lagi, Pak. Silakan, Pak Mualaf. Pak mau Lagi yang mau di- Ya, apalagi? Tadi udah kita lihat ya bahwa yang disebut dengan Saulus itu yaitu Paulus. Mau siapa lagi yang disebut dengan Paul yang dari Tarsus atau Paulus dari Tarsus itu ya Saulus, seperti itu. Jadi jangan ini Pak, jangan pada sebuah diskusi itu jangan hanya mau mencari pembenaran, tapi sepakat kita harus mencari kebenaran. Iya Sama betul. sekali. Karena saya lihat memang Paulus tidak pernah disebut sebagai seorang nabi. Dia hanya sebagai rasul. Kan dari awal saya sudah jelaskan bahwa Paulus itu bukan nabi, dia itu rasul. Nah itu di dalam Kalau kisah para rasul tadi sudah ada di ditunjukkan dalam- gini loh Pak. Karena di dalam kisah para rasul, oh, iya bener nih, Bang Zuma udah masuk lagi, ternyata kena report ya. Iya, kena report. Thank you Silakan, teman-teman di Bang. bawah. Tolong teman-teman ini ya, tangannya jangan iseng gitu loh. Kenapa harus main Jadi, Bung, report? Lanjut Bang. Yahudi dan juga Islam itu ketika berbicara mengenai nabi, berarti mereka yang menerima firman. Rasul adalah nabi yang menerima firman, yang ditugaskan menyampaikan firman tersebut ke orang lain, itu rasul. Jadi kalau hanya sebatas nabi saja, berarti hanya untuk dirinya, bukan diajarkan untuk mengajarkan firman yang diterimanya itu untuk orang lain.
Nabi adalah orang yang menerima firman untuk dirinya dan tidak punya kewajiban menyampaikan firman untuk dirinya itu kepada orang lain. Itu nabi. Tapi kalau rasul, dia adalah nabi yang menerima firman untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu rasul. Jadi kalau rasul sudah pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau Anda mengatakan Paulus itu rasul, berarti dia otomatis adalah nabi. Kalau Paulus itu sarjana, otomatis dia lulusan SMA, SMP, SD. Tapi kalau dia SMA, belum tentu dia sarjana. Kalau Paulus sudah disebut rasul, berarti sudah otomatis dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana tulisannya 14 buku ini? Dia menerima Injil dari Yesus, pernyataan Yesus. Berarti Yesus ini Tuhan bagi kalian. Berarti Tuhan memberikan firman kepada Paulus. Berarti Paulus nabi. Karena dia nabi, menerima tugas untuk mengkristenkan non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15, nomor 16, Galatia 2 nomor 8. Berarti Nabi Saulus itu kemudian naik level pangkat menjadi rasul. Jadi rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Karena Anda mengimani Paulus rasul, maka dia otomatis nabi. Anda tadi mengatakan tidak ada dalilnya di dalam kitab saudara. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi. Bukan dikatakan ada beberapa rasul, tapi beberapa nabi, profetes, yaitu Barnabas dan Saulus diantaranya. Itu jelas bang, dalilnya ada kok. Saya tidak ngada-ngada, silakan. Kalau soal nabi dan rasul, kalau pengertian mungkin di dalam perspektif Islam dan Kristen itu berbeda ya. Kalau nabi di dalam agama Kristen, dia adalah yang menerima firman Tuhan dari Allah yang sebelumnya disebut dengan Yehovah. Jadi kalau rasul di sini disebut menerima firman dari Yesus. Jadi itu berbeda karena ada juga disebutkan bahwa dialah Allah satu-satunya dan Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Jadi di situ dalam konteksnya berbeda ya. Berbeda pengertian antara Islam dan Kristen mengenai rasul dan nabi. Jadi kalau kita mengapa Paulus adalah seorang nabi, kalau di Kristen sebenarnya ditekankan itu adalah seorang rasul. Dan hanya di ayat di situ tadi disebutkan bahwa nabi-nabi dan pengajar berkumpul di Antioquia. Tetapi Suara saya nggak ada ya? Ada, udah Bang Sumad. Alhamdulillah. Ini grup apa sih? Mana saudara kita tadi? Silakan bang, silakan. Apa yang anda ingin sampaikan? Saya, salto ya. Waduh. Bilangan 12 nomor 6. Jika Tuhan berfirman, demikianlah firmanku ini. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan berbicara kepada mereka dalam apa? Dalam mimpi. Nah, kalau kemudian tulisan-tulisan Paulus ini bukan kemudian tulisan nabi, berarti dia tidak menerima dari penglihatan akan Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah berbicara kepada dia kalau dia bukan nabi. Berarti karangannya bukan firman Tuhan. Kalau karangannya bukan firman Tuhan, berarti dia adalah utusan palsu. Kalau dia utusan palsu, berarti dia rasul palsu. Kalau dia rasul palsu, berarti dia nabi palsu. Kalau dia nabi palsu, berarti tergenapilah apa yang menjadi nubuatan Yesus. Jelas ya, saudara mu'alaf yang di bawah?
Bilangan 12 nomor 6, lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, bahasa Ibraninya nabi, Tuhan menyatakan aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut lewat penglihatan. Nah sekarang, apakah Paulus ini pernah didatangi kemudian oleh Tuhan sehingga dia mendapatkan penglihatan dan menuliskan kemudian 14 buku? Kalau jawabannya iya, berarti Saulus nabi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, berarti bukunya bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, berarti antikristus penyamar serigala ini yang nyamar domba ketahuan sudah. Oke ya, nah, sama seperti saudara bernama Mu'alaf. Sepintas kalau kita lihat dari nama Anda adalah orang yang tadinya kategori domba, hewan, berubah menjadi manusia. Kalau kita lihat dari tampilannya nih, Mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang tadinya kufur, masuk ke dalam Islam, mengakui Allah satu-satunya Tuhan, mengakui Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai Nabi. Itu Mu'alaf kalau kita lihat dari nama saudara. Begitu kita lihat isi dalamnya, ternyata Anda adalah pararang yang suka makan daging mama anak orang, yang suka makan guguk, yang suka makan tua, minum tua, yang menyembah manusia, yang ibadahnya di gereja, ibadahnya nyembah anaknya orang. Berarti Anda adalah biawak pararang yang menyamar sebagai umat Islam. Itulah cerminan agama saudara. Demikian dari saya. Silakan saudara-saudara yang lebih lanjut. Masya Allah, Gurunda. Sampai ngacir otennya, Gurunda. Ini di bawah juga belum ada lagi nih, teman-teman. Ya. Susah memang dia, Dek. Susah. Kalau berbicara mengenai ekonomi hebat, bicara politik hebat, berbicara mengenai dunia digital hebat. Tapi coba sodorkan Bible, sodorkan kepada mereka, suruh pakai akalnya. Teriakan yang muncul kemudian adalah Afanas, akabur, lari ada Bang Suma. Kan sudah viral tuh, ibu-ibu yang nyanyi-nyanyi tuh, aduh aduh aduh, Suma Suma Suma, aduh aduh aduh, Suma Suma Suma. Ada kan yang lagi viral itu? Itulah yang terjadi. Oke, silakan dilanjut, silakan. Iya, Bang. Iya nih teman-teman Kristen di bawah yang ingin diskusi, silakan permintaan. Kalau teman-teman yang Muslim nggak dinaikin dulu ya, biar teman-teman Kristen dulu. Jangan bawa ini ya, jangan bawa asumsi. Masalahnya kita capek kan. Ayo kita coba ubah cara diskusi kita ya, terutama buat teman-teman Kristen. Diskusi ini bukan kita mencari pembenaran, tapi kita sama-sama mencari kebenaran supaya terarah gitu loh diskusinya. Enggak kadang-kadang pakai dalil, ntar dalilnya dibantah sendiri pakai asumsinya sendiri begitu. Iya, berantem sama kitabnya memang biasanya. Iya, berantem gitu. sama Bible sendiri. Jangankan ya kalian, kita saja capek, Umi saja capek. Tadi kan akhirnya apa? Buntutnya kalian kabur. Kalau diajak berasumsi, kalian memang jagonya. Kita akuin kalau pada saat berbicara asumsi, Otan memang jagonya. Tapi pada saat kita buka kitab mereka, udah mulai mereka itu nyerangnya kemana? Ke kitabnya sendiri, ke isi kitabnya sendiri. Saulus aja nggak tahu dia, parah. Ya buat teman-teman Kristen, langka ya sekarang ya, tapi ya memang ya teman-teman Kristen ya banyak yang udah mualaf soalnya ya, langka banget. Mana ya? Terkadang pada saat kita debat kan, mereka di bawah rekamnya silakan rekam, ya kan? Adakah enggak di situ? Atau kita membaca secara tekstual? Justru terkadang ya pada saat kita membaca isi dari Bible secara tekstual, mereka yang jawab dengan ucapan. Contohnya tadi,
Ya kan? Pada saat kita menyampaikan apa yang ada di dalam Bible-nya, yang dikatakan nabi palsu malah yang dihujat Rasulullah gitu kan. Padahal jelas yang dimaksud dari ayat itu, itu jauh sebelum masanya Nabi Muhammad SAW. 700 atau 6 abad atau 7 abad sebelum daripada Rasulullah ada. Nah, terus mereka apa? Yang disampaikan ya Rasulullah Nabi palsu itu. Tanpa dalil seperti itu. Jazakumullah khairan, kasiran Bang ADL. Syukron Bang ADL. Ini kurios moto diem aja dari tadi. Kayaknya ini jabatannya sama Yesus ya. Yesus juga disebut kurios. Jangan jadi Tuhan ya Bang Kurios. Bang Kurios Moto. Jangan-jangan Ada nanti Ustadz disembah Ali. oten. Iya, dinamain Kurios Moto ya. Dikirain Tuhan nanti. Belum ada juga nih. Karena tahu pararang apa? Nggak tahu apa itu pararang. Nggak tahu Pararang tadi itu Bang apa? Zuwal bilang pararang yang makan ibunya sendiri apa itu? Apa ya? Hewan kah? Nggak tahu apa. Biawa. Oh, biawak. Oh biawak. Pararang. Pararang. Oten punah iya langka sih. Mereka sekarang langka ya. Harus dilestarikan nggak ya mereka ya? Soalnya langka nih. Sekarang udah banyak yang mualaf. Biawak. Pararang langka. Pararang tuh biawak baru tahu iya. Sekarang pendeta itu udah pada mulai turun tangan karena apa? Karena jemaatnya udah kocar-kacir. Sekarang banyak loh pendeta-pendeta justru yang turun tangan. Tapi kita lihat kualitasnya. Ya. Makanya nggak heran kalau kita lihat teman-teman Kristen yang masih kelas jemaat begitu ya. Wong lihat kita kualitas pendetanya seperti itu ya nggak aneh gitu, nggak heran. Mm-mm. Sekarang pendeta-pendeta udah mulai turun gunung ikut debat. Termasuk juga penghujat sekarang udah mulai turun gunung Paul Zhang. Siapa Paul Zhang? Ada lagi Iya. tuh orang. Ada, dia udah mulai turun ke TikTok lagi sekarang. Oh, Kak Nat, lanjut dulu Kak Nat. Aku ini sambil lagi makan tadi. oh iya iya Umi. Kak Nat kan kemarin katanya udah buat album ya. Enggak, buat album katanya. Aduh, enggak cuma cover lagu. Oh cover aja. Iya, buat album mah aduh ketinggian itu levelnya itu. Bahas Yesus versus Firaun sama Tuhan. Ini nunggu teman-teman Kristen ya, soalnya belum ada yang naik juga teman-teman Kristen. Album foto ya kak. Album foto jare. Sebentar. Ustadz Alif, mungkin ada kajian dulu kali ya sambil nungguin teman-teman Kristen ya. Ustadz Alif monitor. Buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik permintaan atau mungkin teman-teman yang mau mualaf juga boleh banget. Yang mau syahadat silakan ngajuin permintaan. Kak Nat ngaji coba janganlah. Ada ustadz di sini nanti biar ustadz aja yang ahlinya ahlinya aja yang ngaji. Bisa nggak Kak Nat ngaji? Ayo buat teman-teman Kristen nggak ada nih ya.
Nggak ada yang berani kayaknya nih. Ada master-master di sini, ada Bang Zuma, ada Bang Moto, ada Umi Mican, Ustadz Alif, Bang Nandar. Wah, ngeri-ngeri nih orang-orang di Kristen nih, nggak berani naik ya. Kak, kalau mau belajar bareng Api Jatim di mana? Nah, Api Jatim, Ustadz Alif ini ketuanya Api nih. Ustadz Alif sinyalnya nggak tahu nih, bagus nggak sih? Warnanya merah soalnya Ustadz Alif. Ustadz Alif, assalamualaikum. Nggak monitor ya Ustadz Alifnya ya. Lagi nggak monitor guys. Yang di atas kelas berat semua. Berat ya, makanya banyak soal jadinya berat-berat nih kita nih. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik, ajukan permintaan. Nggak ada yang berani naik. Ini Bang Dewa asli kah bukan nih? Ini Dewa siapa ya? Loh, mana ya? Tidak dapat mengelola tamu saat lagi nggak ini. Kak Natali mualaf kah? Iya. Ustadz Alif mungkin lagi sholat, iya mungkin ya. Isi kekosongan dengan ngaji. Mana ya? Aku mualaf udah lama sih, dari 2016, Kak. Udah dari 2016, alhamdulillah mualaf. Bernarasi dulu kakak. Rizko, sebentar ada siapa nih? Rizko Durmareng. Assalamualaikum semua Waalaikumsalam. kawan-kawanku. Iya, waalaikumsalam, Bang Rizko. Ini topiknya apa Kak Natalia? Ya, topiknya apa ya tadi ya? Tadi udah banyak sih yang dibahas. Mau bahas apa ini? Kakak Islam ya? Saya Kristen Kak Oh, Natalia. Kristen. Oh, gitu ngucapin salam. Assalamualaikum jare. Selamat siang Kak Rizko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dewa. Alhamdulillah tadi dapat ilmu banyak juga nyimak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya banyak, ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah. Amin. Mudah-mudahan dapat harta yang banyak dan harta yang berkah, dan mudah-mudahan dapat istri yang banyak dan istri berkah juga. Bang Dewa tuh selalu aja ya. Kalimat-kalimat awal tuh enak didengar, akhir-akhirnya tuh bikin ngakak. Astagfirullahaladzim. Iya, 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 iya. Ini Mas Rizko ini seorang Kristen, dia tidak menuhankan Yesus, Mbak. Oh, Beliau tidak menuhankan Yesus, berbeda dengan Kristen yang lain dia ini. bentar-bentar. Bang Rizko Kristen tapi nggak menuhankan Yesus, Bang Rizko. Iya. Kristen Iya. apa? Saksi Yehova. Kristen Protestan Kak. Nggak menuhankan Yesus tapi menyembah Yesus ya? Ya bisa dibilang begitu Kak. Tapi saya tak Oh, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, karena eh, itu ada dua bagian saya rasa Kak. Kalau menurut Kristen, Yesus itu Tuhan dan Yesus itu utusan. maksudnya dua bagian? Eh, Kok ambil bagian yang mana itu? Iya, dua Iya, bagian. saya Gimana? saya ini naik Kak Mika
butuh pencerahan, makanya saya naik. Michan, bukan Mika. Michan. An. Mika sih. Kirain Mikana lagi nanti tuh. Hah? Oh, Kak Michan, ini Michan tapi bacanya Michan. Iya, Michan. Michan. bukan Mikan. Iya, bukan. Jadi ini Bang Risto. Iya bang. Nggak bang, Dewa mau ngasih tahu sebentar Umi, iklan dulu sebentar ya, sebentar aja iklan. Ini bentar lu jangan berisik. Ini kemarin abang masuk di Petu Ada, di Petu Ada. Petu Ada itu Kristen bang, Kristen 100% dia bang. Iya, Itu Petuada itu Petuada sih ini tuh Kristen. Abdul Kristen. ini Abdul Iya, Rahim. iya. Petuada itu Abdul Rahim. Iya dia Kristen bang, dia Kristen. Dewa jamin dia Kristen. Oh, Itu Abdul Rahim itu. Hmm. nipu-nipu juga berarti ya. Betul bang. Udah ketangkep sama Dewa bang. Udah ketangkep sama Dewa. Iya. Jadi Iwan Pila hati-hati dengan yang namanya Petu Ada. Dia udah buka komal itu. Oh keren. Jadi yang pertama niat dia buka komal itu untuk mendapatkan 30% dari koin karena beliau tahu umat muslim itu pada baik memberikan koin. Jadi host dapat 30%. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menggoda setiap muslimah untuk dimurtadkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk mengadu domba antara pendapat Bang Juma dengan pendapat yang lain atau dengan pendapat Dewa. Jadi cara mengadu dombanya ini halus dia ini. Begitu Bang. Petu Ada ya, hati-hati. oh harus unfollow nih berarti ini aku nih. Boleh. Udah aku follow Gue soalnya. pantasan aja kemarin pas saya di komalnya beliau. Bersahabat kali makanya. Ya, betul. Padahal dia pernah mengaku dia itu adalah Itu loh Bang yang tempo Kayak muka hari gubuk sih memang. yang tempo hari mengatakan waktu Umi bilang Bang Zuma sudah menyarankan kepada kita untuk tidak menaikkan orang-orang penghujat, dia bilang maaf ya saya nggak kenal si Zuma gitu loh. Nah itu berarti dia emang dari kemarin juga udah si Abdul Rahim itu sudah ditegur terus ya di komal-komal muslim. Nah sekarang dia menggunakan Petuada ini ya. Seperti itu ya, Bang Juma ya. Itu kan bahasa Bugis. Iya, Saya habis. dia itu orang Toraja. Beliau pernah mengaku beliau adalah saudaranya Bang Juma juga. Pernah mengaku seperti itu. Dan Dewa memang pada saat itu percaya gitu kan, dia saudaranya Bang Juma. Cuma bedanya Bang Juma itu lahirnya di Sesar. Kalau Petu Ada diseret. Itu doang bedanya Bang. Gila tuh. Namanya Bugis tapi muka memang muka Toraja dia. Baru tahu aku itu loh. Iya Bang. Dan ini Bang, nanti sore ada yang mau mualaf nanti. Udah pokoknya itu poinnya seperti itu. Nanti sore insya Allah ada yang mau mualaf Bang. KTP-nya udah dikasih ke Dewa, ya kan? KTP-nya udah dikasih ke Dewa. KTP-nya udah Dewa kirim ke Bang Juma ya. Itu Bang KTP-nya. Insya Allah nanti sore Dewa menyarankan supaya datang langsung aja ke masjid. Dia pengen ngobrol sama Dewa di Komal. Oke lah kalau begitu kata Dewa. Siap sore nanti insya Allah Dewa buka celana lagi. Buka Komal nanti Bang. Lanjut Mas. Ya kita Mana tadi tamu kita yang mau belajar? Ini Bang, dia tidak menuhankan Yesus Bang. Dia seorang Kristen Protestan, tetapi dia tidak menuhankan Yesus. Ya? Bang Rizko. Bang Ya, silakan. Rizko, tadi tolong dijawab Itu pertanyaan separuh Umi. dari Tadi Umi tanya gini Bang, jadi pilihan Bang Rizko ini separuh dari memilih isi yang kepala mana? sudah mulai berfungsi berarti. Iya lanjut. Bang Rizko silakan. Tadi Bang Rizko kan mengatakan kalau di dalam ajaran kekristenan ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan, ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu utusan. Jadi Bang Rizko ngambil yang mana? Ya, ini saya berpikir Kak Michan. Saya berpikir juga ada juga orang Kristen mengatakan karena Yesus itu dari rahimnya Maria dan tanpa seorang laki-laki. Nah, itu kan sangat luar biasa ya Kak Michan. Iya. Dia diberi oleh Bapa yang di sorga atau Tuhan. Dia diberi karunia untuk mengajak kita untuk ke surga. Ada juga kawan kita Kristen mengatakan karena itu makanya
kami merasa Yesus itu Tuhan gitu Kak. Karena luar biasanya dia diberi eh, kalau kita berpikir kan nggak logika Kak Mican, karena tanpa seorang laki-laki diberi oleh Bapa di sorga gitu Pak. Saya juga Ya itulah yang disebut dengan kemahakuasaan Allah ya, di mana Allah bisa menjadikan Nabi Isa alaihissalam atau yang teman-teman bilang Yesus itu, dia bisa menjadi tumbuh di dalam rahim seorang wanita suci yang bernama Maria. Kalau di dalam Kekatolikan kan disebut santa ya, dia seorang wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, tapi karena kuasa Allah. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan seperti ini ya, bahwa penciptaan Nabi Isa ini ya, Allah menciptakan Nabi Isa dari kalimatullah atau dari perkataan Allah atau dari firman Allah yang kemudian Allah hembuskan ruh ciptaannya, seperti itu. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa proses penciptaan Nabi Adam ini sama dengan proses penciptaan Nabi Isa. Diciptakannya dari debu dan tanah. Yang berbeda itu adalah prosesnya di mana manusia biasa seperti kita, ya, ini prosesnya harus melalui bertemunya sel sperma dengan sel telur, sehingga terjadilah di sana pembuahan menjadi janin di dalam rahim, tetapi tidak dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Yesus dikandung oleh perawan suci Maria tanpa harus bersetubuh dengan laki-laki, tetapi cukup Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Yang jadi dan terjadi ini apa? Proses mengandungnya Maria tanpa proses hubungan antara suami dan istri, seperti itu. Allah berkata, Allah berfirman kun maka fayakun. Pada saat Allah mengatakan jadi maka terjadilah, seperti itu. Terjadi proses mengandungnya Maria, ya. Mengandung siapa? Mengandung janin yang kemudian ini menjadi Yesus kelak. Dengan proses kun fayakun. Tidak dengan harus proses bertemunya sel telur ya dari seorang ibu atau dari seorang istri dengan sel sperma dari seorang ayah atau dari seorang suami. Ini prosesnya yang berasal dari firman Allah. Tetapi penciptaannya ya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa penciptaan Nabi Isa ini sama dengan penciptaan Nabi Adam. Dia diciptakan dari debu dan tanah, seperti itu. Hanya prosesnya yang berbeda. Nah, kayak begitu, Bang. ya maaf Kak, tapi kalau kita umat Kristen kok Nabi Isa itu lain dari Yesus katanya, nggak sama gitu. Itu gimana Kak? Jadi sebetulnya tidak ada ayat yang menyatakan bahwa Nabi Isa sama Yesus itu berbeda. Itu adalah penafsiran kalian. Karena kalau kita lihat di dalam Bible versi kuno dari itu, contohnya Silibers, di sana tidak ada kata Yesus disebut. Yang ada adalah Isa Al-Masih. Makanya kenapa? Jadi siapa yang menyamakan? Al-Quran tidak pernah menyebut nama Isa. Kita lihat ya. Kita buktikan. Kita ambil satu sampel. Kita ambil satu sampelnya, kita ambil Yohanes 17 ayat 3 aja ya. Nah, bagaimana caranya kita ambil satu sampel? Kita pakai versi paralel. Ini Umi buka ya. Bentar, ini besarkan dulu. Ya, kita lihat di dalam versi paralel. Coba kita lihat di dalam versi Silibers. Ya, kenapa di sini harus Kenapa di sini harus muncul kata Isa Al-Masih? Kita lihat ya, Silibers nih. Yang lebih kuno daripada perjanjian baru, terjemahan baru. Di sini ada kata Isa Al-Masih. Sorry. Ini susah ya kalau ini mesti nih. Inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Artinya Bible sendiri mengakui di versi yang lebih kuno bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Buktinya apa? Pada saat kita melihat penanggalan, kenapa tidak menggunakan kata Yesus? Kenapa harus di sana ditulis wafatnya Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih? Bahkan gereja pun ada gereja Isa Al-Masih. Nah, ternyata di dalam versi yang lebih kuno daripada Bible yang sekarang teman-teman pakai, ada di sini di versi yang lebih kuno, versi Silibers. Di sini tidak ditemukan kata Yesus. Semua itu Isa Al-Masih.
Artinya sama atau tidak? Sekarang saya mau tanya Bang Rizko, ya, di Ya, mana di dalam Bible yang menyatakan perbedaan itu di mana? Silakan. eh, kalau itu menurut eh, sejarah Kak, sejarah dari Yunani Mm-mm. Ya, bahwa sejarah dari Yesus, Yunani. ya, kalau Lahir di kandang domba, gitu kan? iya, kalau Nabi Isa, Ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba? Boleh dong sharing. Supaya ya kita boleh. percaya bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Di mana ayatnya? Bentar ya Kak. Boleh, silakan. Ini Kak, Lukas 2 ayat 7 sampai 12. Boleh. Kita buka ya. Lukas. Lukas 2 ayat 7 Kak sampai 12. Lukas 2 Ayat 7. ayat 7 ya. Iya, iya. Oke, kita baca ya. Kelahiran Yesus itu ya. Iya, iya. Pada waktu itu dari mulai ayat 2. Inilah dari ayat 1 aja ya. Lukas berapa? Lukas 2 ayat ke Ayat 7 Kak sampai 12. eh, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lapin dan dibaringkan di atas palungan. Ini bukan proses persalinan, tapi ini adalah setelahnya. Setelah Maria melahirkan Yesus, kemudian wanita suci itu membungkusnya dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Bisa bayangkan nggak? Kalau misalkan Maria mamanya Yesus melahirkan di palungan. Orang yang melahirkan itu harus rebahan. Palungan itu sebesar apa sih? Ya kan? Palungan itu kan tempat minum binatang ternak. Dan ini adalah setelahnya. Setelah perawan suci itu melahirkan anaknya ya. Anaknya. Kemudian dia membungkusnya dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Ini bukan proses Yesus dilahirkan di kandang domba. Tidak ada di sini. Ini setelahnya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lapin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Palungan sama kandang domba berbeda, Bang. Apalagi palungan itu palungan yang sudah tidak digunakan. Buktinya apa? Buktinya Maria membungkus Yesus dengan kain lapin dan diletakkan di atas palungan. Artinya palungan itu palungan yang sudah tidak digunakan. Karena palungan itu adalah tempat minum binatang ternak, di mana kalau dia masih digunakan isinya dipenuhi dengan air. Nggak mungkin Maria tiba-tiba membungkus Yesus terus menenggelamkan di palungan, kan begitu? Ya kan? Artinya kalau palungan sudah tidak dipakai dan itu letaknya di luar kandang. Palungan kan kecil, Bang. Kalau bagaimana bisa? Mungkin untuk jongkok saja nggak bisa, apalagi untuk rebahan seorang ibu yang sedang melahirkan. Silakan. Ayat yang spesifik bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba. Iya, iya. Tapi kan nggak mungkin lah ditaruh yang dia ada airnya Kak. Betul, makanya itu setelah wanita itu melahirkan anaknya yang sulung, kemudian yang laki-laki itu, kemudian dia membungkusnya setelah dia melahirkan, itu setelahnya. Kemudian dia membungkusnya dengan kain lampin dan diletakkan di atas palungan. Ya, palungan ini palungan yang pastinya sudah tidak dipakai. Karena apa? Iya. Karena kalau palungan dipakai isinya itu adalah air untuk minum binatang ternak, seperti itu. Iya. Jadi kalau menurut sejarah ini juga Kak saya membuat saya bingung. Kalau menurut sejarah memang Yesus itu disalib. Kenapa kita di Islam dia bangkit ke atas gitu? Sebetulnya saya sangat bisa menjelaskan bahwa di dalam Bible pun yang disalib itu bukanlah Yesus. Saya sangat bisa menjelaskan dari ayat-ayat Bible, tapi ini butuh waktu lama. Yang pasti nubuatan orang yang disalib ini tidak tergenapi oleh Yesus. Ya, dari mulai kebangkitannya,
dari mulai bahwa Yesus itu dicintai Tuhan, ya, dan Tuhan berjanji untuk tidak meninggalkan manusia yang dikasihnya untuk selama-lamanya. Tapi faktanya manusia yang mati terkutuk di kayu salib pada saat jam 3 dia berteriak dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama azabtane, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini terbukti bahwa manusia yang mati terkutuk di kayu salib ini adalah ditinggalkan oleh Allah. Sementara Allah berjanji di dalam Mazmur dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya untuk selama-lamanya. Apakah Yesus orang dikasihi oleh Allah? Tidak dikasihi. Makanya Allah tidak akan pernah meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya. Termasuk di dalam Yohanes 18 ayat ke-10. Ya, bahwa Allah telah berjanji tidak akan meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya karena Yesus selalu berbuat yang berkenan dengan hati Tuhan. Seperti itu. Tetapi apa yang menjadi fakta bahwa manusia yang mati terkutuk di kayu salib dia adalah manusia yang ditinggalkan oleh Tuhan. Seperti itu. Nanti ada juga banyak ayat yang akan membuktikan. Saya tidak ambil dari Al-Qur'an karena Al-Qur'an tidak menceritakan atau tidak membenarkan bahwa Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Di dalam An-Nisa 157 158, Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tidaklah mati di kayu salib, tetapi Allah mengangkatnya. Ya kan? Ayat 158 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa Isa mati di kayu salib itu atau Yesus mati di kayu salib itu mereka hanya mengikuti prasangka belaka mereka saja. Ya. Itu senada dengan apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Coba buka, Bang. Abang ada Bible nggak? Iya. Lewat ada. Oke, coba Bang. Berapa Kak Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul 25 19. 25 ayat 19. Mereka hanya berbeda pendapat dengan dia mengenai agama mereka sendiri dan mengenai seseorang yang bernama Yesus. Itu gimana maksudnya, Kak? Itu pakai apa? Pakai Bible ini dong. Yohanes Kisah Para Rasul, bacanya yang lengkap. Ya, bacanya yang lengkap. Jadi di sana dikatakan, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus mengatakan dengan pasti bahwa dia adalah hidup, bahwa dia hidup. Ya. Jadi ini senada dengan apa yang ada di dalam Quran surat An-Nisa 158 bahwa apa yang mereka perkirakan tentang Yesus yang mati di kayu salib ini hanya mengikuti prasangka mereka saja. Ya. Dan mereka ada dalam keraguan-raguan. Coba bacakan bentar ya. Umi bacakan An-Nisa 157 158. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuhnya. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, ini senada dengan apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Karena kalau kita pelajari tentang benar nggak sih bahwa yang mati terkutuk di kayu salib itu adalah Yesus yang disebut dengan, kalau di dalam bahasa Hebrew itu Yeshua HaMashiach atau Yosua atau Aiso, kalau di dalam bahasa Arab disebut Isa Al-Masih. Benar nggak itu? Itu ada banyak, ya. Nubuatannya apa? Pertama, pada saat hari eksekusi Yesus akan disalib, ternyata di dalam penjara sudah ada yang dulu lebih masuk, namanya Yesus. Yesus siapa? Yesus Barabas. Ya, apakah hanya ini sebuah kebetulan ataukah ini adalah skenario Allah di mana Allah akan menyelamatkan Yesus Kristus? Pertama, nama sama Yesus. Kedua, gelar Bar Abbas, terdiri dari dua suku kata Bar dan Abbas, anak bapak. Kemudian juga dia digelari sebagai Raja Yahudi. Tetapi bedanya apa? Yesus Barabas ini terkenal bagi kalangan orang-orang Yahudi. Dia itu adalah seorang pembunuh dan perampok, begitu ya. Terkenal kejahatannya. Tetapi untuk Yesus Kristus sendiri, pada saat disidangkan di hadapan Raja Herodes dan Gubernur Pontius Pilatus, mereka tidak menemukan kesalahan.
Kesalahan apa, kata-kata Pontius Pilatus, kesalahan apa yang telah dibuat orang ini sehingga harus menerima hukuman mati. Jadi ada 3 orang dari pihak Yahudi yang dia itu memiliki motif untuk membebaskan Yesus. Pertama, Raja Herodes. Raja Herodes pada sidang di hadapan Raja Herodes ternyata tidak ditemukan kesalahan Yesus yang setara dengan hukuman mati. Kemudian Raja Herodes mengembalikan kepada Gubernur Pontius Pilatus. Disidangkan kembali di hadapan Pontius Pilatus. Tidak ditemukan juga kesalahan Yesus. Tetapi ini ya, ada lagi yang namanya Yesus Barabas yang terkenal di kalangan orang-orang Yahudi. Itu adalah seorang gembong penjahat seperti itu. Tetapi bagi bangsa Yahudi, Yesus Barabas ini dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai raja karena dia ini berperan seperti Robin Hood. Ya, dia tidak menerima seorang Yahudi yang mengetahui bahwa mereka ini adalah bangsa pilihan, kemudian harus memberikan upeti kepada penjajahnya. Akhirnya apa yang dilakukan Herodes? Barabas dia rampok lagi. Apa yang sudah ditarik dari orang-orang Yahudi dia rampok lagi dan dia kembalikan kepada Yahudi. Seperti itu. Makanya kenapa sangat beralasan. Pada saat orang yang mati terkutuk di kayu salib, dia berteriak dengan suara nyaring seperti orang protes. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Herodes berpikir bahwa dia membela orang-orang Yahudi sebagai bangsa pilihan Tuhan, ya, dari orang-orang Romawi ini, ya, tetapi dia merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa Tuhan harus meninggalkannya? Nah, seperti itu. Jadi siapa yang mati di kayu salib, nanti siapa yang diserupakan udah jelas siapa. Kalaupun ada di dalam Barnabas bahwa yang diserupakan dengan Yesus itu adalah Yudas Iskariot, bukan seperti itu karena kematian Yudas itu berbeda. Jadi Yesus mengatakan di dalam chapter 221 ya. Bentar, aku baca dulu nih. Mana ya? Dan dia telah menegur banyak orang yang telah, chapter 221 nomornya 187 ya. Dan dia telah menegur banyak orang yang mempercayainya bahwa dia telah wafat dan bangkit lagi. Kemudian dia berkata, apakah kamu berpendapat kepadaku bahwa aku dan Allah adalah seorang pendusta dan pembohong? Allah telah mengkaruniakan aku hidup sampai dengan akhir dunia ini. Genap seperti yang telah aku katakan terhadapmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mati. Yang mati, tetapi yang mati adalah Yudas si pengkhianat. Nah, ini matinya ini tidak menceritakan tentang masalah penyaliban, ya. Tetapi ini waktu seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-70 dan 71. Bukan kalian yang memilihku, ya, memilihku dari 12 murid ini, tapi akulah yang memilih kalian sebagai muridku, dan salah satunya adalah iblis. Siapa iblis itu? Ada di ayat ke-71. Yang disebut dengan iblis itu adalah Yudas bin Simon Iskariot karena dia telah melakukan pengkhianatan. Nah, pengkhianatan itu seperti apa? Pada saat Yudas memberikan informasi dengan digantikan 300 keping uang perak pada saat itu, ya. Apa yang dikatakan Yudas tentang sebuah tanda? Dia yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia dengan selamat. Yudas pada saat berkhianat meminta bahwa tangkaplah dia dengan selamat. Tetapi pada faktanya orang-orang Romawi ini menangkap Yesus, kalau versi dari kekristenan, tidak dengan selamat, sehingga sampai dengan mati di kayu salib seperti itu. Akhirnya ada penyesalan dari Yudas bin Simon Iskariot sampai dia akhirnya bundir, gantung diri di satu batang pohon. Kemudian batang pohon yang digunakan untuk bundir itu patah, jatuh dan menancap di perut Yudas sehingga ususnya terburai. Jadi kematian Yudas itu bukan tentang proses penyaliban, bukan, itu pada saat dia berkhianat. Tetapi pada saat penyaliban ini ternyata di dalam Bible tercatat semua, ada dengan nama yang sama, dengan gelar yang sama. Apakah ini sebuah kebetulan atau ini sebuah skenario dari Allah untuk menyelamatkan Yesus Kristus? Coba, kalau kita lihat nubuatannya tidak tergenapi, termasuk juga nubuatan seperti Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tinggal, artinya kalau tinggal dia hidup. Begitupun anak manusia, tinggal di dalam rahim bumi, hidup. Tapi ini tanda ini diberikan kepada siapa? Ya, pada saat
angkatan jahat dan tidak setia meminta sebuah tanda, tetapi tidak diberikan tanda kepada mereka kecuali tanda Nabi Yunus. Jadi tanda Nabi Yunus ini bahwa anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam itu diberikan kepada siapa? Kepada angkatan yang jahat dan tidak setia. Paham ya? Angkatan yang jahat dan tidak setia meminta sebuah tanda, meminta tanda. Tetapi Allah tidak memberikan tanda kepada angkatan yang jahat ini kecuali tanda Nabi Yunus. Nah, seperti itu. Artinya gini, genap nggak nubuatan itu terjadi kepada Yesus? Tidak. Karena Yesus pada saat disalib hari Jumat, ya, hari Jumat petang sebelum masuk Syabat itu sudah diturunkan dan dikuburkan katanya. Kalau di sini 3 hari 3 malam, artinya harusnya Senin petang Yesus bangkit lagi. Ini Jumat petang dikuburkan, hari Minggu pagi Maria Magdalena dan Maria yang lain saat datang ke kubur Yesus, ternyata mayat Tuhan sudah dicuri orang, teman-teman. Sudah tidak ada Yesus di sana. Ya, mayat Tuhan dicuri orang. Udah nggak ada. Seperti itu. Jadi udah jelas sih sebetulnya kalau Umi bahas semua bisa makan waktu 2 jam untuk membuktikan bahwa yang mati terkutuk di kayu salib berdasarkan Bible bukanlah Yesus, begitu. Silakan Bang Rizko. Iya, oke Kak. Saya bertanya Kak, kalau di Quran Nabi Isa itu lahir di mana? Di Baitul Lahim. Baitul Lahim atau Bethlehem? Di bawah pohon kurma. Betul. Ya, di Bani Israel pohon kurma Apakah di aja nggak Migdal ada, Eder Kak. ada pohon kurma? Iya. Ada, banyak. Kita buktikan ya. Pasti jawab pertanyaannya ke sana. Iya, iya. Oke, kita Karena lihat buktikan. Bentar ya. Sorry. Nih ya. Ini dari mana? Bukan dari Al-Quran ya, dari BBC ini. Nih. Ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Kita lihat yang lain lagi. Ya. Ini ada banyak. Kalau abang mau buka, ini banyak. Ya. Migdal Eder di Bethlehem tidak ada pohon kurma, kata siapa? Ini kan sudah ada bantahannya. Ya. Apakah di Bethlehem ada pohon kurma? Ada. Sejaman dengan Yesus. Bahkan ini peneliti saja sudah membudidayakan biji kurma dari 2000 tahun yang lalu. Kayak gitu, Bang. Oke, silakan. Halo. halo Kak. Ya. Sejak tahun berapa tadi Kakak bilang bahwa di Yahudi ada pohon kurma? Itu dari semenjak Yesus, dari zamannya Yesus. 2000 tahun yang lalu itu yang dibudidayakan oleh para ilmuwan. Ilmuwan maksudnya sejarah Kak? Iya, iya dari sejarah. Dari sejarah memang pohon kurma itu sudah ada dari zamannya Yesus. Ya, ini masuk lagi kita sejarah Kak ya, Kak Nican. Sebelum sejarah mengatakan bahwa Yesus itu disalib, itu gimana lagi itu? Gimana maksudnya? Menurut sejarah, orang Yunani juga menyatakan Yesus itu disalib. Kalau kita di Quran kan dia dibangkitkan, itu gimana? Bukan dibangkitkan, diangkat ya, diangkat Iya, ke langit diangkat, iya. seperti itu. Iya, Nah iya. sekarang gini, pertanyaannya, kalau misalkan di dalam sejarah Yunani ya, bahwa Yesus itu disalib itu dari mana sumbernya? Bahkan sumber-sumber Yahudi tidak sama sekali tidak mempercayai proses penyaliban Yesus. Ya, tapi Ada menurut nggak di sejarah, dalam sejarah siapa? Bahwa Yesus itu disalib. Ada buktinya nih Kak. Kalau penyaliban Yesus jangankan berbicara sejarah, dalilnya pun di dalam Bible ada. Tapi apakah benar itu seperti itu isinya? Ya,
Atau yang mana? Iya, ya itu makanya saya bertanya Kak, kalau tadi menurut sejarah gitu. Tapi kan kalau kita kan dari sejarah Begini dulu. Bang, kalau berbicara sejarah, kita harus tahu dulu Yesus ini siapa sih yang disebut Yesus itu? Dia kan Yeshua HaMashiach, seorang Yahudi, ya kan? Yang tidak pernah dituhankan oleh kalangan orang-orang Yahudi. Jangankan dituhankan, pada saat dikata berbicara Mesias saja, ini yang menyebabkan kenapa Yesus disalib pada saat itu, karena Yesus dianggap melakukan hilul Hashem atau penghujatan terhadap Hashem. Pada saat tua-tua Yahudi bertanya, engkaukah Mesias anak Allah itu? Kemudian Yesus menjawab, akulah dia. Yesus dirajam karena dianggap melakukan hujatan terhadap Hashem. Orang-orang Jadi, Yahudi mana ada yang mentuhankan Yesus sebagai Mesias saja tertolak. Silakan. iya, memang ya tadi kan dari awal saya udah bilang Kak Mican bahwa Yesus itu ada yang mengatakan Tuhan, ada juga dibilang utusan. Makanya saya bertanya tadi soal itu Kak, karena saya juga jadi 50-50. Saya kan pingin kebenarannya situ. Mana Baik, sebenarnya? Karena di ya Bible baik. dan di Ini Quran itu perbedaannya jauh semua Kak. Makanya baik. saya bingung ya. Baik, kita akan buka kapan sih Yesus disebut Tuhan, ya kan? Kapan Iya, Yesus disebut Tuhan? iya, Karena kalau ada kita juga di lihat Bible. Bang, ini aku buka ya. Aku ambil satu sampel. Tadi sebetulnya sudah aku buka. Bentar. Kita buka di sini ya. Ambil satu sampel. Yohanes 13 ayat 13. Abang baca sendiri ya nanti. Bentar aku bukain dulu. Coba di sini baca. Kapan Yesus sebut Tuhan? Abang bisa baca dari bawah dulu ya, dari sini. Ini dari versi terkuno dulu, naik ke atas. Silakan. Kapan Yesus disebut Tuhan? Yudas berapa tadi Kak? Yohanes 13 ayat 13. Ini versi paralel ya. Versi paralel jadi kelihatan perubahannya. Coba Abang ini baca yang saya buka dari bawah dulu. Dari versi kuno tuh, Clean Cat. Terus ke atas. Jadi bisa tahu kapan Yesus sebut Tuhan. Bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuhan, maka benarlah begitu, Ke karena atasnya. akulah dia. Terus ke atasnya. Adapun kamu menyebutkan aku guru dan Rabbi, maka patutlah katamu itu, karena akulah dia. Terus. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan tempatkanlah demikian, sebab memang itulah aku. Kamu menyebut aku guru dan junjungan, memang sepatutnya lah demikian, karena aku adalah guru dan junjungan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan Nah, guru dan Tuhan ternyata hanya ada di dalam versi terjemahan baru yang paling terkini yang dipakai oleh teman-teman Kristen. Versi siapa ini? Versi LAI. Ya, jadi Yesus jadi Tuhan hanya ada di dalam versi LAI yang dikeluarkan oleh LAI di abad ke-19, tepatnya 1974. Kita lihat lagi yang lebih kuno, Bang. Ya, Umi punya lagi nih yang lebih kuno, bentar. 1611. Kita buka 1611. Yohanes 13 ya. Sorry. Yohanes 13 kita buka dulu. Oke, inilah ya. Tolong Abang bacakan. Yohanes 13 nih. Bacakan baik-baik. bahasa Inggris tuh Kak Mican. Iya. Ini KJV, 1611 Bible kuno ini. Ya berbahasa Inggris ya. Ini tinggal baca. Apa coba? Baca. Saya artinya tak tahu itu Kak Mican. You call me teacher and Lord, ya. You call me Ya, teacher and Lord, ya. And you alright. Bentar. Ini ya apa namanya? Buram Kak. Oke, Umi bacakan saja di sini ya. Oke Kak. You call me teacher and Lord, you alright, and you alright. For so I am. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan benarlah demikian. Itu karena itulah aku. Jadi dari versi 1611 saja, ini KJV, ini Bible terbaik ya. Ini versi 1611 saja, tidak ada Yesus dikatakan God.
Yesus disebut teacher and Lord. Iya, iya. Nah itu. Jadi mau cari kebenaran apa lagi? Di dalam Bible sendiri di versi sebelumnya tidak ada Yesus itu Tuhan. Tetapi Tuhan, Rabi, junjungan di dalam KJV sendiri dikatakan di sana Lord, bukan God. Kalau Yesus itu Tuhan harusnya dikatakan God. Dan kenapa kalau Yesus Tuhan, mulut teman-teman Kristen sampai dengan detik ini masih menyebut dia Kristus? Kalau Kristus itu bukan Tuhan, kalau Tuhan itu Theos. Kristus itu adalah Kurios, Tuhan. Ya? Atau Mesias, atau Rasul, atau yang diurapi. Begitu, Bang. Iya, iya, Kak. Tadi kalau gini dia perbedaannya, Kak. Makanya saya ini bingung mana sebetulnya kebenaran. Kalau menurut Kristen, Yesus itu datang ke dunia, dia memberitakan pesan dari Bapa. Dia menjelma Betul. begitu, Kak. Bapak yang menjelma menjadi manusia. Kalau Bapak menjelma jadi manusia, kenapa pada saat Yesus ketakutan? Karena dia merasa kematiannya sudah semakin dekat, sehingga dia ketakutan keluar dari tubuhnya keluar keringat seperti butiran darah. Kenapa Yesus harus berdoa menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa? Contohnya pada saat di Taman Getsemani, kenapa Yesus harus berdoa kepada Bapa? Bagaimana dia? Pada saat Yesus ke Taman Getsemani, Yesus ketakutan, Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk berjaga-jaga. Kemudian di sana Yesus berdoa. Bagaimana cara Yesus berdoa? Dia maju satu langkah ke depan, kemudian bersujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, jadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu, bukan seperti apa yang menjadi kehendakku. Kenapa Yesus harus berdoa kepada Bapa? Di dalam Yohanes 17 Yesus meminta dimuliakan kepada Bapa. Kenapa harus berdoa kepada Bapa kalau Yesus itu adalah Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia? Bahkan pada saat Abang menjelaskan tentang bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi. Sekarang pengajaran tentang inkarnasi atau teofani Allah. Itu ajaran dari siapa? Apakah Yesus pernah mengajarkan tentang konsep teofani Allah? Bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Yesus bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi tiang awan, semak api. Ada nggak Yesus mengajarkan demikian? Ini konsep tentang teofani. Nggak ada. Karena konsep tentang teofani ini adalah ajaran dari pagan Yunani yang disematkan kepada dewa-dewa. Di mana Zeus ini dianggap inkarnasi daripada Allah. Kemudian Zeus ini menikah dengan seorang wanita bumi bernama Hera. Kemudian melahirkan seorang anak dari hasil pernikahan itu yang namanya Hercules. Hercules inilah yang memiliki dikotomi atau dua natur. 100% manusia, 100% dewa. Apakah Yesus seperti itu? Kan tidak. Ya. Dikotomi Yesus dihasilkan dari apa? Tidak ada satu ayat pun. Ya, di dalam Bible, dikotomi Yesus atau dua naturnya Yesus, 100% manusia, 100% Tuhan, itu dihasilkan dari sebuah rapat, dari sebuah muhtamar, dari sebuah konsili yang disebut dengan konsili Kalsedon. Masa mau mentuhankan manusia harus hasil dari konsili, bukan hasil dari pengajaran yang namanya Yesua HaMasiah yang teman-teman anggap dia sebagai Tuhan. Silakan, Bang. Ya, saya kembali bertanya, kalau memang itu Yesus itu manusia, kenapa dia tidak meninggal atau diangkat oleh Bapa? Kalau dia memang manusia gitu. Ya, seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat kedua, kalau tidak salah, bentar ya, Umi lihat dulu. Kalau manusia kan aturnya meninggal juga, Kak, gitu. Kisah Para Rasul 2:32 ya. Coba baca di sana. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus dibangkitkan Allah, dia bukan bangkit sendiri. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang semua itu kami semua adalah saksinya. Jadi Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Seperti apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bahwa Yesus melakukan mukjizat semua itu berdasarkan izin daripada Allah. Yesus juga mengatakan, Bang, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Ya. Penghakimanku adil karena aku berkata-kata bukan atas kehendakku sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus nggak bisa apa-apa tanpa kuasa dari Bapa. Ya. Jadi
pada saat teman-teman mengatakan Yesus bisa bangkit ya, Yesus menyerahkan nyawanya, kemudian Yesus bisa mengambilnya sendiri dan bangkit sendiri, nggak ada kayak begitu. Dikatakan di dalam Bible bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, bukan Yesus bangkit sendiri karena Yesus adalah Allah, bukan kayak begitu isinya. Silakan, Bang. So, kita kan berpikir juga Kak Ican, kalau tadi kan kalau umat kita Islam bahwa Yesus itu utusan, sama seperti nabi-nabi sebelumnya ya kan. Nah, nabi-nabi saya berpikir di Quran, di situ saya sangat ragu karena dia diangkat, karena dia manusia, dan kitab Quran juga kan mengatakan dia utusan Tuhan, Kak. Kalau dia memang utusan Tuhan, kenapa dia hanya dia diangkat, kenapa tidak meninggal gitu, Kak? Saya juga agak kok gimana ini gitu. Baik, Umi akan pakai dalil di dalam kekristenan ya, bentar. Karena kalau menggunakan Al-Quran mungkin abang tetap tidak percaya. Iya, karena di situ, Kak. Karena dia dibangkitkan. Karena dia Dibangkitkan. diangkat gitu, iya. Baik, bentar ya. Oke, Kak. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi kepada Bapa. Sebab jikalau aku tidak pergi kepada Bapa, penghibur itu tidak akan datang. Ya, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan meminta Bapa mengutus dia kepadamu. Di dalam Yohanes ini udah jelas menerangkan bahwa Yesus itu di dalam Bible sendiri akan pergi kepada Bapa. Ya. Iya, Kak. Tapi kan kalau gitu kan Tuhan itu tak adil karena Yesus cuma diangkat. Sebelumnya nabinya sebenarnya meninggal gitu, Kak. Termasuk Nabi Muhammad. Jadi Yesus itu sebetulnya begini, Bang. Yesus itu ini penjelasan ini, Yesus harus berada di sorga sampai waktu pemulihan akan tiba. Itu ada di dalam Bible ya. Waktu pemulihan akan tiba itu kapan? Yang disebut nanti Yesus turun untuk yang kedua kalinya itu. Sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Jadi Yesus memang belum dimatikan, tetapi Yesus diangkat dalam keadaan ditidurkan, yang kemudian kelak akan turun menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Memang Yesus seperti itu, baik di dalam Bible ataupun di dalam Al-Quran. Ya? Ditidurkan maksudnya gimana itu, Kak Bican? Iya, dalam keadaan ditidurkan, bukan wafat. Bukan di sana dikatakan wafat, bukan mati. Kalau yang namanya mati nanti bangkit kembali di akhir zaman, ya kan? Di Yaumal Akhir itu akan dihancurkan semua bumi, termasuk juga makhluk ciptaan Allah, dan akan dimatikan semua. Tetapi Yesus belum dimatikan untuk saat ini. Yesus di dalam Bible dikatakan ya, bahwa Yesus yang diperuntukkan bagimu sebagai Kristus harus tinggal di dalam sorga sampai dengan waktu pemulihan tiba. Waktu pemulihan tiba itu kapan? Nanti pada saat Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Paham nggak? Itu ada di dalam Bible. Iya, tapi kan kalau Apa? hanya Yesus ataupun Nabi Isa begitu, kalau menurut saya kan tak adil Tuhan, Kak. Coba baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 20 sampai dengan 22, Bang. Di sana dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu kala. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatunya yang dikatakan kepadamu. Jadi di sini sudah jelas.
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus ini bukan Tuhan ya. Kristus ini adalah utusan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai dengan pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, dalam perantara nabi-nabinya. Jadi di dalam Bible pun Yesus dikatakan akan pergi kepada Bapa untuk melakukan pemulihan sampai waktunya nanti, sampai waktu pemulihan itu selesai. Seperti itu. Ini saya jadi bingung, ini kita mengikuti sejarah mengatakan begini. Dan sekarang saya mau tanya, memang Yesus itu memang Yesus itu orang Yunani, orang Romawi, sehingga kenapa harus yang diambil adalah sejarah dari Romawi, sejarah dari Yunani? Yesus kan seorang Yahudi, Bang. Artinya Abang harus mengikuti apa yang menjadi penjelasan siapa Yesus dari sudut pandang Judaism. Yesus ini seorang Yahudi, bukan seorang Yunani. Orang-orang Yahudi saja tidak percaya dengan penyaliban Yesus, bahkan tidak percaya dengan sosok yang dikatakan Yesus di dalam pengajaran Yunani. berarti ada sesuatu itu, Kak. Nggak dapat semua kisah Yesus. Kalau nggak mungkin dia nggak meninggal, Kak Nucan. Gimana maksudnya? Nggak mungkin nggak meninggal. Iya, karena kan dia Makanya seorang tadi, manusia juga. makanya tadi Umi bilang kalau saat Umi akan menyampaikan ya Yesus dari isi dari Bible bahwa yang mati terkutuk di kayu salib itu bukanlah Yesus, itu panjang waktunya. Dan Yesus memang tidak meninggal. Ya, bahkan dikatakan di dalam Bible, herannya begini. Pada saat dikatakan bahwa Herodes itu bukanlah yang mati terkutuk di kayu salib, tetapi kenapa kisah tentang Herodes setelah proses penyaliban hilang begitu saja seperti ditelan bumi. Tetapi kisah tentang Yesus itu berlanjut sampai Yesus berumur panjang bersama dengan keturunannya. Kenapa kisah Herodes justru berhenti? Barabas. Kenapa kisah Barabas yang seorang penjahat besar di kalangan itu yang disebutkan beberapa kali di dalam Bible, kenapa tiba-tiba hilang begitu saja? Tapi kisah tentang Yesus itu berlanjut. Artinya siapa yang mati ini? Apakah Yesus yang disebut Barabas atau Yesus Kristus? Karena setelah terjadinya proses penyaliban, yang hilang secara misterius dari dalam Bible itu adalah Yesus Barabas, bukan Yesus Kristus. Lucu-lucu. Iya, kenapa lucu Bang Satriawan? Mbaknya yang lucu. Apa Iya, ya? Apa lucunya? Iya. Apa lucunya? Saya mau tanya. Apa lucunya? Saya tanya. Yesus itu seorang Yahudi, ya. Dia bukan Yunani. Orang-orang Yahudi tidak pernah mentuhankan Yesus, jangankan mentuhankan. Menjadikan dia sebagai Mesias pun tertolak. Yang lucu itu justru Kristen yang mengatakan Yesus yang disembah itu adalah Yesua Mesias, seorang Yahudi yang kemudian dituhankan, disembah sebagai Tuhan. Itu yang lucu. Kalau umat Kristen sebut Tuhan, masalahnya di mana? Itu namanya bukan debat. Kalau tanya masalahnya di mana, ya kamu tinggal tanya. Itu masalah kamu sendiri, kenapa tanya sama kita? Itu namanya bukan debat, Bang. Abang naik ke sini ke room debat. Terus kalau nanya kalau umat Kristen mentuhankan Yesus, masalahnya apa? Itu masalah kalian, bukan masalah kita. Halo? Ada pertanyaan tadi, ada di Yohanes berapa? Yang Apa itu? kamu menyebutkan aku guru dan tuan. Guru dan tuan. Tuhan. Di mana? Iya, Tuhan. Tapi di versi lamanya ya. Versi lama dari semua versi lama itu termasuk juga KJV 16:11, di sana dikatakan Yesus itu adalah teacher and God. Bom juga mengaku akulah Alfa dan Omega.
Tidak bisa Bang Suma. Jangan Kenapa nggak bisa? Apa bedanya? Apa bedanya, Bung? Suma, jangan Antara begitu. Pak Bom Bom, Allah tidak bisa antara Pak disamakan. Bom Bom, Tidak antara bisa, Bang. Pak Bom Bom dengan Yesus sama-sama mengucapkan ucapan itu. Sedangkan Alfa dan Omega itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan pengarang kitab mimpi di Pulau Patmos. Yesus tidak pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu hanya tuduhan pengarang kitab mimpi yang ada di Pulau Patmos yang namanya kemudian berubah menjadi kitab Wahyu biar dianggap seperti sama-samanya dia manusia. Hebatnya Bom Bom, rambutnya kadang berubah. Kalau Yesus wajahnya yang kadang berubah. Coba Anda pikirkan dulu. Hanya gara-gara ada oknum berkata akulah Alfa dan Omega, akulah awal, akulah akhir, akulah AO. Tiba-tiba berubah jadi Tuhan gitu. Ini gimana ini, Bang? Oh, gimana? Pada Abang. Ya. Alkitab ini yang Anda yakinkan bahwa itu adalah kontradiksi. Tidak perlu dibahas, Bang. Enggak, ini berbicara mengenai anaknya orang yang Anda tuhankan. Loh, karena ada tuduhan anaknya Bang. orang ini Karena berkata dari tadi akulah A, berdasarkan akulah Tar O. dulu, Bang Suma. Berdasarkan Bang Ya. Suma mengatakan bahwa itu hanya di suatu pulau yang kira-kira wahyu itu turun dalam bentuk mimpi. Ya kan? Artinya Ya. bahwa Anda sendiri tidak meyakinkan dengan hal ini. Apa yang kami yakinkan tersebut. Tetapi ini menjadi pembahasan. Untuk apa dibahas? Ya, Anda menuhankan anaknya orang hanya gara-gara ada tuduhan dia berkata AO. Di mana Yesus mengatakan akulah Alfa, akulah Omega? Di mana Yesus pernah mengatakan ucapan bahasa Yunani kayak begitu? Di mana? Loh, di dalam wahyu yang itu diturunkan, makanya ditulis. Karena ya saya emang Yohanes itu kira-kira Bang Suma percaya nggak deh Yohanes? Saudara, Yesus mengaku semua perkataan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi tidak ada lagi perkataan-perkataan karangan-karangan muncul belakangan, nggak ada. Yohanes 17:8, semua perkataan yang kau berikan kepadaku semuanya telah aku sampaikan. Sedangkan di akhir abad pertama muncul tulisan mengatasnamakan Yesus di Pulau Patmos. Kapan-kapannya Yesus ke sana? Semua perkataan, semua firman yang engkau berikan telah semuanya aku sampaikan. Tak ada lagi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian. Permasalahannya sekarang ini adalah ketika ada oknum menuduh Yesus akulah Alfa, akulah Omega, akulah awal dan akhir, lantas kemudian Anda